Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali di pagi hari ini kita akan dengarkan renungan harian GKE Resort Pulang Pisau, di mana pada pagi hari ini renungan firman Tuhan diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ayat 6, dan saya akan bacakan bagi kita semua pada ayatnya yang keempat dengan perikop Hagar dan Ismail. Pada ayat yang keempat, Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Dan saya memberi tema pada renungan hari ini, yaitu menjadi pribadi yang lebih mengenal diri sendiri untuk lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada peribahasa yang sering kita dengar untuk menyindir seseorang. Peribahasanya berbunyi demikian: seperti kacang lupa kulitnya. Nah, kalimat ini atau ungkapan kalimat ini biasanya ditujukan terhadap seseorang yang dulunya tidak punya apa-apa, atau yang dulunya bukan siapa-siapa atau orang biasa. Setelah sukses, jadi orang berhasil, lalu dia menjadi sombong, tidak tahu diri, lupa asal usulnya. Dia menjadi orang yang lupa diri, siapa yang telah membuatnya menjadi sukses dan hidup enak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukan berarti kita tidak boleh bangga atas keberhasilan dan kerja keras yang kita lakukan. Tapi kita harus tetap mawas diri atau introspeksi diri, tetap rendah hati, dan tetap ingat bahwa tanpa orang lain, tanpa kerja keras, kita bukanlah siapa-siapa. Kita tidak akan berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang terjadi dengan Hagar. Ketika ia sadar bahwa ia lebih baik dibanding dengan nyonyanya, yaitu Sarah, lalu ia lupa. Ia menjadi sombong dan menganggap rendah nyonyanya. Hagar bangga karena bisa memberi keturunan pada Abraham. Hagar lupa bahwa kalau bukan atas usul Sarah, ia bukan siapa-siapa. Ia hanyalah budak biasa. Hagar boleh saja bersikap sewenang-wenang terhadap Sarah, tapi bukan berarti ia merendahkan Sarah. Harusnya Hagar mawas diri, siapa dia sebelumnya. Kalau saja Hagar mawas diri, Sarah tidak akan bersikap seperti itu terhadap dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bersikap mawas diri atau introspeksi diri mengajarkan kita untuk menjadi orang yang rendah hati, bisa menghargai dan menghormati orang lain, mengajarkan kita untuk tahu berterima kasih pada orang lain, bahwa keberhasilan atau kesuksesan yang kita dapat bukan karena hebatnya kita, tapi juga karena bantuan orang lain, serta campur tangan Tuhan melalui orang-orang yang menolong dan membantu kita hingga kita sukses dan mencapai apa yang kita mau. Karena itu, tidak ada gunanya kita bersikap sombong dan meremehkan orang lain, karena bisa saja orang lain akan lebih berhasil dari kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tetaplah menjadi pribadi yang selalu mawas diri, rendah hati, dan selalu bersyukur kepada Tuhan.
Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Dan pokok doa kita hari ini, kita khusus berdoa untuk jemaat yang ada di pos PI Trans Jabiren. Mari kita berdoa. Mengawali hari yang baru ini Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu, sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan kesehatan yang baru. Dan terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Firman Tuhan menjadi tuntunan bagi kami dalam berkarya dan dalam gumul juang kami melewati tahun 2024 ini. Ya Tuhan, dalam doa kami saat ini, kami berdoa bagi jemaat yang ada di pos PI Trans Jabiren. Berkati jemaat-Mu yang ada di sana ya Tuhan, dalam persekutuan mereka, sehingga umat Tuhan agar selalu bertumbuh, berbuah, dan berakar kuat di dalam Tuhan. Mereka semakin bersemangat di dalam bersekutu dan semakin bersemangat di dalam melakukan hal-hal yang baik untuk kemajuan jemaat yang ada di pos PI Trans Jabiren. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang terlibat di dalam pelayanan, yang melayani jemaat-Mu yang ada di pos PI Trans Jabiren. Tuhan berkati mereka di dalam melaksanakan pelayanan, agar mereka juga terus bersemangat di dalam melakukan tugas pelayanan mereka. Berkati juga jemaat-Mu yang ada di sana Tuhan, agar mereka juga terus bersemangat di dalam bekerja, di dalam berkarya, selalu berusaha bekerja untuk kehidupan mereka. Tuhan berkati sawah ladang, kebun, ternak mereka, agar semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka. Berkati anak-anak mereka Tuhan, agar anak-anak mereka selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan hidup mereka selalu terpelihara di dalam Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu yang ada di pos PI Trans Jabiren hanya di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Berkati mereka sama seperti Bapa memberkati kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami Pendeta, Vikaris dan TKS Resort GKI Pulang Pisau mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2023 dan tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.